Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Desi Yunita, SEMM, MBA. Perkenalkan nama saya Putri Oktaersa dengan NIM 030. Di sini saya akan menjelaskan terkait teori-teori yang digunakan dalam rencana proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sosial Media Marketing dan Brand Ambassador terhadap keputusan pembelian produk sunscreen something pada mahasiswa Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini uh, saya akan menjelaskan terkait yang pertama itu terkait uh, something itu sendiri, dan yang kedua terkait teori penelitian yang saya gunakan dalam uh, rencana proposal saya, dan selanjutnya yaitu terkait teori-teori dari ke-20 jurnal yang saya gunakan yang berkaitan dengan rencana proposal penelitian saya. Yang pertama itu tentang Something itu sendiri. Nah, Something ini merupakan brand lokal yang dimiliki oleh Irna Ursula yang didirikan pada Mei 2019. Produk sunscreen Something merupakan fokus fenomena dalam penelitian ini karena Something holds the Sunscreen Comfort Corrector Serum SPF 50 PA++ merupakan salah satu jenis produk yang menjadi andalan dari brand Something. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait teori penelitian dalam rencana proposal penelitian ini. Yang pertama itu terkait X1, yaitu social media marketing. Nah, social media marketing ini menurut Greenwald pada tahun 2012, social media marketing merupakan salah satu alat yang penting dalam perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dengan harapan mereka merespon dengan baik. Nah, sosial media marketing ini merupakan strategi konten marketing yang menggunakan platform media sosial secara maksimal untuk kegiatan marketing suatu produk. Menurut Charles Fiandi tahun 2023. Nah, selanjutnya yaitu indikator yang digunakan dalam sosial media marketing. Nah, menurut Asad dan Al-Hadid tahun 2014, dalam penelitiannya ada beberapa indikator untuk mengukur sosial media marketing, yaitu yang pertama online community, yang kedua sharing of content, yang ketiga credibility, yang keempat accessibility, dan yang kelima interaction. Nah, untuk variabel yang kedua itu yaitu brand ambassador. Nah, menurut Greenwood tahun 2012, brand ambassador ini merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan komunikasi dan terhubung dengan publik mengenai bagaimana mereka benar-benar meningkatkan penjualan. Dalam penelitian ini ada 5 indikator yang dari brand ambassador menurut Greenwood tahun 2012, yang dimana yang pertama itu transparency, yang kedua congruence atau kesesuaian, yang ketiga kredibilitas, yang keempat daya tarik, yang kelima power. Nah, untuk variabel Y-nya, keputusan pembelian. Nah, menurut Kotler dan Armstrong tahun 2016, keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen mengenai studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, atau ide pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dan menurut Kotler dan Keller tahun 2016 berpendapat bahwa keputusan pembelian ini melalui beberapa proses atau tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua, pencarian informasi, yang ketiga, evaluasi alternatif, yang keempat, keputusan pembelian, yang kelima, perilaku pasca pembelian. Nah, yang selanjutnya yaitu akan masuk terkait teori dari 20 jurnal, yang dimana yang pertama itu jurnal yang berjudul How Digital Payment and Social Media Marketing After Purchase Decision of Subang Culinary SME Customer Indonesia. Nah, variabel yang pertama itu digital marketing menurut Edelman, DC, and Senior M.
Digitalisasi dan kemudahan akses terhadap informasi online memudahkan pembeli bisnis ke bisnis atau B2B untuk mencari, membandingkan, dan memesan penawaran serta mengubah proses pembelian dan landscape pemasaran mereka secara keseluruhan. Adapun dimensi dari digital marketing ini yaitu kepercayaan. Dalam kepercayaan ini ada keandalan, reputasi, kejujuran, tidak disalahgunakan, dan terpercaya. Yang selanjutnya yaitu kenyamanan atau tidak rumit, mudah dimengerti, dan dapat digunakan, serta lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu keamanan, yang dimana keamanan ini meliputi rasa aman dan jaminan. Untuk variabel yang kedua yaitu media sosial marketing. Menurut Alginatory, Katodarman, Kasyap, and Singh, tahun 2012, media sosial marketing mengubah jenis proses interaksi pembeli dan penjual dan meningkatkan keterlibatan melalui media sosial dapat memberikan hasil positif bagi tenaga penjualan yang memanfaatkannya dalam memvalidasi perilaku pelanggan. Nah, dimensi dari media sosial marketing ini yaitu ada website atau kemudahan pencarian informasi, kelengkapan informasi. Selanjutnya yaitu ada SEO, yaitu ada pencarian dan kebaikan, kecepatan akses informasi. Nah, yang selanjutnya yaitu variabel Y, keputusan pembelian, di mana dimensi keputusan pembelian ini ada pilihan produk, pilihan merek, pilihan dealer. Selanjutnya ada pembelian jumlah. Selanjutnya ada waktu pembelian. Yang selanjutnya yaitu metode pembayaran. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu The Influence of Korean Celebrities as Brand Ambassador dan Product Quality on Purchase Decision with Brand Image as the Mediating Variable on Scarlet Whitening yang diteliti oleh Novelia et al. Pada tahun 2023 yang dimana variabel pertama itu brand ambassador. Nah, brand ambassador ini berfungsi sebagai tokoh simbolis atau representasi budaya yang berfungsi sebagai alat pemasaran strategis yang mewujudkan pencapaian keunggulan manusia dan individualisme serta komodifikasi komersialisasi produk tertentu menurut Hendayana dan Afifah pada tahun 2020. Adapun indikator dari brand ambassador menurut Royan, yang pertama itu visibilitas, kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan. Untuk variabel yang kedua yaitu produk quality, di mana quality produk merupakan peran penting dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar, sehingga layak untuk dimiliki, dipelihara, dimanfaatkan, atau dikonsumsi, menurut Firmansyah dan Haryanto tahun 2019. Yang variabel selanjutnya yaitu brand image. Brand image ini merupakan opini tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap suatu merek tertentu menurut Espiani dan Japarianto tahun 2012. Nah, ketika konsumen tidak memiliki pengalaman langsung dengan suatu produk, kecenderungan atau kepercayaan terhadap merek yang sudah dimapan cenderung mendominasi, menurut Schiffman and Kanu pada tahun 2008. Jurnal yang ketiga yaitu The Influence of Social Media Marketing and Purchasing Decision is influenced by brand awareness in upscale beauty product, yang dimana diteliti oleh Dini dan Abdurrahman pada tahun 2023. Variabel pertama yaitu social media marketing. Nah, dalam penelitiannya Young et al. Pada tahun 2019 mendefinisikan pemasaran media sosial sebagai proses yang memungkinkan individu untuk mempromosikan produk atau layanan mereka melalui saluran media sosial online dan memasuki komunitas yang jauh lebih besar. Nah, untuk variabel selanjutnya yaitu brand awareness. Brand awareness ini merupakan kemampuan konsumen
potensial untuk mengenali atau mengingat suatu merek dalam pikiran mereka untuk membantu konsumen dalam mengasosiasikan produk dengan merek. Menurut Eckhart tahun 1991. Yang selanjutnya yaitu variabel keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini merupakan tahap di mana pembeli ini mengevaluasi beberapa pilihan merek untuk memutuskan produk mana yang akan dibeli menurut Kotler dan Kettler pada tahun 2009. Adapun indikator yang digunakan dalam pengambilan keputusan pembelian, yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua mencari informasi, yang ketiga mengevaluasi merek alternatif, yang keempat keputusan untuk pembeli, dan yang kelima perilaku pembelian. Ya, perilaku pasca pembelian menurut Kotler dan Kendler pada tahun 2009. Jurnal selanjutnya yang keempat yaitu The Impact of Marketing in Social Media on the Purchase Decision of the Facebook Consumer menurut De La Torre et al. Pada tahun 2023. Yang dimana variabel pertama itu social media marketing. Nah, menurut Fang Fang et al. 2018 dalam penelitiannya pemasaran melalui jaring sosial harus didefinisikan sebagai pola kegiatan terpadu pada suatu organisasi yang berdasarkan evaluasi yang cermat terhadap motivasi pelanggan untuk menggunakan jejaring sosial yang terkait dengan merek dan implementasi inisiatif partisipasi dengan sengaja mengubah konektivitas sosial media atau jaringan dengan interaksi atau pengaruh menjadi sarana strategis yang berharga untuk mencapai hasil pemasaran yang diinginkan. Nah, variabel selanjutnya yaitu keputusan pembelian menurut Benefit et al. Dalam penelitiannya, keputusan pembelian ini merupakan komponen penting dari perilaku konsumen yang dijelaskan sebagai representasi dari berbagai skenario yang dilalui konsumen. Ini dimulai ketika klien ini menyadari kebutuhan untuk mendapatkan produk tertentu sampai dia akhirnya melakukannya. Oke, yang kelima itu influence advertisement in social media toward purchasing decision. A study with special reference of China to China City South Zone. Penelitinya yaitu Chandra Sekaran and Suda pada tahun 2023. Nah, menurut Jiman S pada tahun 1999, dalam penelitian Bateng dan Amangkwa pada tahun 2016, nah pengguna dapat terhubung menggunakan program media sosial dan berinteraksi satu sama lain. Nah, ini adalah area virtual di mana individu ini dapat berinteraksi, berbagi, berkomunikasi, dan membangun atau mempertahankan hubungan dengan orang lain untuk sejumlah tujuan. Untuk variabel selanjutnya itu yang keenam itu yaitu impact of social media marketing features on consumers purchase decision in the fast food industry, yang dimana brand trust as a mediator, yang diteliti oleh Hanisha pada tahun 2022. Keputusan pembelian ini dinyatakan sebagai keputusan seseorang untuk memilih produk atau layanan tertentu yang diperkenalkan oleh perusahaan di atas pesaingnya, menurut Kim and Song pada tahun 2009. Nah, pencapaian merek didefinisikan dalam literatur sebelumnya sebagai kesediaan konsumen untuk bergantung pada merek dalam memberikan janji yang dinyatakan atau tersirat, menurut Chowdhury and Holbrook pada tahun 2001. Jurnal yang ketujuh yaitu The Influence of Brand Ambassador on Purchasing Decision of Wadah product with brand image as an intervening variable at Indomaret Sigambal yang diteliti oleh Hartati et al. Tahun 2022. Nah, yang variabel yang pertama itu brand ambassador ini merupakan seorang yang dipercaya untuk memasarkan produk dan dipercaya sebagai perwakilan dari produk itu sendiri. Nah, brand ambassador ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk dengan memanfaatkan jaringan brand ambassador. Menurut Lea Greenwood pada tahun 2013. Jurnal yang selanjutnya yaitu variabel selanjutnya yaitu
brand image. Nah, menurut Kotler dan Keller dalam penelitian Kinasang dan Raharjo tahun 2017, nah, menyatakan brand image itu adalah persepsi atau keyakinan konsumen sehingga tercermin dari asosiasi yang telah tertanam dalam ingatan konsumen. Nah, menurut Schiffman dan Kanuk 2004, yang menyatakan keputusan pembelian ini merupakan proses ketika seorang konsumen mengidentifikasi kebutuhannya akan informasi tentang suatu produk atau merek dan melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat menurutnya untuk membeli sesuai dengan kebutuhannya. Nah, keputusan pembelian ini adalah proses bertahap yang dilakukan oleh konsumen sebelum membuat keputusan pembelian atas suatu produk. Jurnal yang ke-8 yang berjudul The Effect of Brand Ambassador of and Price on the Purchase Decision of Android Handphone Through Interest in Buying Consumers in Medan City yang diteliti oleh Indawati Lestari et al. Pada tahun 2021. Nah, menurut Kotler dan Kettler, tahun 2012 menyatakan brand ambassador ini merupakan individu yang menyebarkan informasi tentang produk-produk suatu perusahaan. Nah, penggunaan brand ambassador dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi atau mengajak konsumen untuk menggunakan produk. Penggunaan brand ambassador ini biasanya menggunakan selebriti ternama. Untuk variabel selanjutnya yaitu price, yang dimana price-nya adalah jumlah uang yang ditukar dengan satu produk atau layanan. Selanjutnya, harga adalah jumlah dari semua nilai yang ditukar konsumen dengan jumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan barang dan layanan dapat mempengaruhi nilai beli. Nah, persepsi harga ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap konsumen dalam menentukan pilihan. Persepsi harga adalah kecenderungan konsumen untuk menggunakan harga dalam menilai kesesuaian manfaat produk, menurut Kotler dan Kettler pada tahun 2012. Dan yang selanjutnya, menurut Kotler dan Kettler pada tahun 2012, minat beli ini dapat juga diartikan sebagai seberapa besar kemungkinan konsumen untuk membeli suatu merek dan jasa, atau seberapa besar kemungkinan konsumen berpindah dari satu merek ke merek lainnya. Nah, menurut Kotler pada tahun 2009, keputusan pembeliannya adalah tahap proses keputusan di mana konsumen ini benar-benar membeli produk. Nah, proses pengambilan keputusan pembelian ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, kebutuhan pembelian, dan perilaku pasca pembelian, menurut Kotler dan Kettler tahun 2012. Di jurnal yang selanjutnya, yang ke-9, yaitu The Effect of Social Media Marketing on Purchase Decision with Brand Awareness as an Intervening Variable in Paketa Coffee Shop Work Store, yang diteliti oleh Fajri et al. Pada tahun 2021. Yang menurut Kotler dan Kettler, tahun 2016, media sosial ini adalah salah satu cara untuk berbagi informasi dalam bentuk teks, audio, atau video yang digunakan oleh konsumen atau perusahaan untuk berinteraksi atau berkomunikasi yang dapat dilakukan secara jarak jauh. Dan dalam kegiatan sosial media marketing, digunakan untuk memudahkan proses promosi kepada konsumen. Adapun indikator sosial media menurut Sutarningsih 2021 and Godey tahun 2016 dalam penelitiannya, yaitu yang pertama entertainment, yang kedua interaction, ketiga trendiness, yang keempat customization, yang kelima word of mouth. Dan yang kesembilan, variabel yang selanjutnya yaitu brand awareness. Brand awareness ini adalah kemampuan konsumen untuk mengingat atau mengenali suatu merek atau produk dalam pikirannya sendiri, menurut SIM tahun 2010. Adapun indikator brand awareness menurut Upadana dan Pramudana 2020 dalam penelitiannya yaitu pertama, brand knowledge,
Yang kedua, well known. Yang ketiga, distinguishable. Nah, untuk variabel keputusan pembelian ini menurut Padana dan Pramudana pada tahun 2020 dalam penelitiannya adalah ketika konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian suatu produk yang dipengaruhi oleh 4 indikator, yaitu yang pertama, keputusan untuk memilih, yang kedua, prioritas, yang ketiga, ketersediaan berkorban, yang keempat, menyukai produk. Untuk jurnal yang ke-10, yaitu Impact of Customer Commitment in Social Media Marketing on Purchase Decision and Empirical Examination, yang diteliti oleh GNB et al. Pada tahun 2019. Menurut Kotler et al. Pada tahun 2011, media sosial ini umumnya digunakan untuk mengedarkan informasi dengan tujuan menciptakan kesadaran dan pendidikan di antara konsumen sehubungan dengan kesediaan produk, pengembangan dan pengenalan produk baru, merek dan layanan, dan masalah. Adapun faktor dalam media marketing yaitu ada dua, yang pertama experience, yang kedua information. Nah, untuk variabel keputusan pembelian ini menurut Kotler 2009 adalah tahap evaluasi konsumen membentuk referensi antar merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai. Oke, yang selanjutnya jurnal ke-11 yaitu perkembangan lifestyle, brand awareness, dan social media marketing terhadap keputusan pembelian brand Erigo yang diteliti oleh Aprilia et al. Pada tahun 2024. Variabel pertama yaitu lifestyle. Lifestyle menurut Rahman dan Firmansyah pada tahun 2022 merupakan sikap konsumen, minat, dan opini konsumen terhadap pembelian produk. Nah, indikator lifestyle ini menurut Afifur Rahman dan Saputri dalam penelitiannya yaitu yang pertama, pemanfaatan waktu dan kesesuaian kebutuhan. Nah, variabel yang kedua yaitu brand awareness. Menurut Langkuti pada tahun 2004, brand awareness ini merupakan kemampuan seseorang calon konsumen untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek adalah bagian dari satu kategori atau produk tertentu. Brand yang ketiga yaitu social media marketing. Nah, menurut Kotler dan Kettler, pada tahun 2016, media sosial adalah platform jaring sosial seperti layanan berbasis web yang memungkinkan individu untuk membuat profil publik atau semi-publik dalam satu sistem terbatas di mana mereka dapat terhubung dengan pengguna lain yang memiliki profil yang dibuat oleh individu lain. Menurut Mirnasari dan Putri dalam penelitiannya pada tahun 2023. Adapun indikator sosial media marketing yaitu kemudahan dan kepercayaan dan kualitas informasi. Yang selanjutnya keputusan pembelian. Keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2016 dalam penelitiannya adalah langkah akhir di mana konsumen harus memutuskan untuk membeli suatu barang atau jasa setelah pertimbangan tertentu. Hal ini mencerminkan sejauh mana pemasar berhasil memasarkan produk kepada konsumen. Terdapat beberapa indikator pendukung yang lebih spesifik, yaitu pilihan produk, jumlah pembelian, waktu pembelian, menurut Sarah et al. Pada tahun 2021. Yang selanjutnya yaitu pengaruh brand ambassador, brand image, dan product awareness terhadap keputusan pembelian produk skincare MMSCO di kota Surabaya. Menurut Sulistiana dan Aminah pada tahun 2023, di mana brand image ini merupakan suatu kesan dan juga persepsi konsumen terhadap suatu merek untuk menjadi acuan bagi para konsumen dalam mengukur seberapa baik merek tersebut. Menurut Kevin Lane pada tahun 2013. Menurut Akar and Bill pada tahun 2009, indikator brand image yaitu corporate image, user image, dan product image. Yang ketiga yaitu brand awareness.
Brand awareness ini yaitu kemampuan yang dimiliki suatu merek untuk muncul dalam benak konsumen ketika konsumen sedang memikirkan kategori produk tertentu. Menurut Kotler dan Kettler pada tahun 2016. Nah, menurut Fine and Wardani pada tahun 2022 dalam penelitiannya yaitu indikator brand awareness yaitu brand recall, brand recognition, brand consumption. Adapun menurut Putra dan Aminah pada tahun 2022 keputusan pembelian ini diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang diambil konsumen untuk membekali suatu produk yang dibutuhkan. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2018 indikator keputusan pembelian yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Jurnal yang ke-13 yaitu pengaruh brand ambassador, sosial media marketing, kualitas produk terhadap keputusan pembelian pengguna Scarlett Whitening yang diteliti oleh Ramadhani dan Zaini pada tahun 2023. Yang dimana X1-nya yaitu brand ambassador. Nah, menurut Lea Greenwood pada tahun 2013, brand ambassador ini bisa dikatakan sebagai suatu instrumen yang dipergunakan oleh suatu perusahaan di mana mereka yang akan melakukan komunikasi agar dapat terkoneksi dengan suatu lembaga atau komunitas mengenai cara mereka untuk membantu meningkatkan tingkat penjualan. Nah, menurut Lea Greenwood pada tahun 2013, brand ambassador ini memiliki 6 karakteristik sebagai syarat kesesuaian peran yang digunakan, yaitu yang pertama transparency, kedua congruence, ketiga visibility, yang keempat credibility, yang kelima attraction, yang keenam power. Nah, variabel kedua yaitu social media marketing. Nah, menurut Cynthia 2021 dalam penelitiannya, social media marketing dapat diartikan sebagai aktualisasi digital marketing dalam menggunakan media sosial dan website memasarkan produk atau layanan organisasi. Nah, menurut Queen Lewis pada tahun 2011, social media marketing ini memiliki 4 indikator yaitu community building, content creation, content sharing, dan content connection. Nah, variabel yang selanjutnya yaitu kualitas produk. Nah, menurut Kotler pada tahun 2020 menyatakan bahwa kualitas produk dari suatu produk ini berarti keahlian dari suatu produk atau jasa yang dimana dapat memberikan peragaan dan pengguna menggambarkan akan adanya fungsi dari produk tersebut termasuk pada keseluruhan dari ketetapan, kemudahan, dan juga bagaimana sistem pengoperasian dari produk yang dipasarkan tersebut. Nah, menurut Jono pada tahun 2017, kualitas produk ini dapat diukur menggunakan 5 indikator, yaitu pengukuran 5 indikator pengukuran. Yang pertama, indikator pada daya tahan, indikator pada estetika, indikator kinerja, indikator terkait fitur, dan indikator dalam hal keandalan. Nah, untuk variabel keputusan pembelian, proses keputusan pembelian ini merupakan proses psikologis dasar yang memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian mereka. Menurut Kotler dan Kevin Lane-Keller dalam penelitian Saripudin et al. Pada tahun 2019. Nah, menurut Armstrong, G. and Kotler 2012, dalam kategori pembelian keputusan ada beberapa indikator. Yang pertama indikator pada jumlah pembelian, indikator untuk pilihan produk, yang ketiga indikator untuk pilihan merek, dan yang keempat ini indikator pilihan penyalur. Nah, yang ke-14 ini jurnal yang berjudul How Do Social Media Marketing Activities Result in Online Purchase Decision yang diteliti oleh Lucian Ningrum pada tahun 2023. Yang pertama, media sosial adalah platform online bagi individu dengan minat yang sama untuk berkumpul dan berbagi ide, pemikiran, dan komentar menurut Weber pada tahun 2007.
Dan variabel kedua, brand trust, yang dinilai sebagai kemampuan brand untuk dipercaya oleh konsumen, menurut Nur Hasana et al. Pada tahun 2021. Dan menurut semua orang pada tahun 2022, brand awareness ini berkaitan dengan isu apakah nama suatu brand dapat muncul di benak konsumen ketika mereka memikirkan produk tertentu dan dapat dengan mudah mengingatnya ketika nama tersebut muncul. Brand awareness memiliki dua tingkatan, yaitu pengenalan merek dan ingatan merek, menurut SIM pada tahun 2014. Variabel Y-nya yaitu keputusan pembelian online melibatkan pencarian informasi yang relevan dan pembelian barang atau jasa di platform online, menurut Zhao et al. Pada tahun 2020. Nah, keputusan pembelian konsumen online dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pembelian, kesediaan membayar, pembelian kembali, dan rekomendasi, menurut BO dan Yang pada tahun 2022. Jurnal yang ke-15 yaitu pengaruh sosial media marketing, brand image, dan brand ambassador terhadap keputusan pembelian menurut yang diteliti oleh Swardika et al. Pada tahun 2023. Nah, untuk brand variabel pertama yaitu sosial media marketing. Nah, menurut Gwenellis pada tahun 2010 menjelaskan bahwa sosial media marketing ini merupakan satu bentuk pemasaran langsung atau tidak langsung yang digunakan untuk membangun kesadaran, pengakuan, daya ingat, dan tindakan untuk merek, bisnis, produk, orang, atau entitas lainnya dan dilakukan dengan menggunakan alat dari web sosial seperti blogging, microblogging, social networking, social bookmarking, and content sharing. Adapun indikator dari sosial media marketing menurut Mileva dan Fauzi dalam penelitiannya pada tahun 2018, yang pertama yaitu pembuatan konten, kedua berbagi konten, yang ketiga koneksi sosial, dan yang keempat interaksi sosial. Yang selanjutnya yaitu variabel brand image atau citra merek merupakan pendorong utama dari ekuitas merek yang mengacu pada persepsi dan perasaan umum dari konsumen tentang suatu merek, serta dampak yang diberikan terhadap perilaku konsumen, menurut Zhang pada tahun 2015. Adapun indikator brand image menurut Kotler dan Kettler pada tahun 2013 yaitu citra perusahaan, citra pemakai, dan citra produk. Selanjutnya yaitu brand ambassador menurut Steri et al. Pada tahun 2019 adalah ikon budaya atau identitas yang dimana mereka ini bertindak sebagai alat pemasaran yang mewakili pencapaian kepuasan individu serta komodifikasi dan komersialisasi suatu produk. Adapun indikator brand ambassador menurut Lea Greenwood pada tahun 2012 adalah yang pertama, transparansi, kesesuaian, kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan. Variabel yang Y yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian menurut Kotler adalah proses integrasi yang menggabungkan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satunya. Nah, indikator keputusan pembelian menurut Kotler 2012, yang pertama ini tujuan pembelian, yang kedua proses informasi sampai ke pemilihan merek, yang ketiga ini kemantapan pemilihan produk, yang keempat rekomendasi kepada orang lain, dan yang kelima itu pembelian ulang. Jurnal yang ke-16 yaitu pengaruh sosial media marketing TikTok dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Camille Beauty yang diteliti oleh Nur et al. Pada tahun 2023. Variabel pertama yaitu social media marketing. Nah, menurut Suganda UNK and Arifianti pada tahun 2023 dalam penelitiannya pemasaran media sosial ini merupakan kegiatan pemasaran produk melalui media online dengan memanfaatkan berbagai platform online seperti media sosial, marketplace, dan berbagai platform lainnya. Digital marketing dapat mencakup pasar yang lebih luas dikarenakan dunia maya mampu menghubungkan semua orang di seluruh dunia hanya dengan sebuah perangkat.
Variabel yang kedua yaitu kualitas produk yang merupakan faktor penting dalam mempertimbangkan konsumen ketika ingin membeli suatu produk dengan memperhatikan kualitas produk yang dibelikan itu baik dan terpercaya sehingga produk akan teringat oleh konsumen. Menurut Kotler pada tahun 2010. Adapun indikator dalam kualitas produk menurut Marcini, P. Marcini, and Simon, M. pada tahun 2017 dalam penelitiannya, yang pertama kinerja, kedua daya tahan, ketiga kesesuaian, keempat fitur produk, yang kelima keandalan, yang keenam kualitas yang dirasakan, yang ketujuh kualitas produk yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Adapun variabel Y-nya yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah suatu keputusan karena ketertarikan yang dirasakan oleh seseorang terhadap suatu produk dan ingin membeli, mencoba, menggunakan, atau memiliki produk tersebut. Jurnal yang ke-17 yaitu pengaruh NCT 127 sebagai brand ambassador, Electric Word of Mouth atau EWM dan service quality terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Blibli.com yang diteliti oleh Syarifuddin dan Aminah pada tahun 2023. Yang pertama itu, variabel pertama yaitu brand ambassador menurut Purboyo et al. Pada tahun 2021 adalah orang-orang yang direkrut oleh suatu brand yang berasal dari public figure yang terkenal maupun pemengaruh atau influencer yang biasanya memiliki penggemar sebagai fans atau supporter sehingga dapat memberikan dampak pada brand yang diwakilinya. Adapun 4 indikator menurut Royan and Friends dan M Friends pada tahun 2021 yaitu kepopuleran, kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan. Variabel kedua yaitu electronic word of mouth menurut C. Helianto Sanfri pada tahun 2019 adalah kegiatan pertukaran informasi berupa penilaian konsumen terhadap suatu produk yang disampaikan secara informal melalui internet untuk memberikan pendapat berupa evaluasi produk kepada calon konsumen yang lain. Adapun indikator IWO menurut Zhou et al. Pada tahun 2021 yaitu pertama, kepedulian terhadap orang lain, yang kedua, mengekspresikan perasaan positif, yang ketiga, membantu perusahaan. Variabel yang ketiga yaitu service quality. Menurut Chandra et al. Pada tahun 2021 dalam penelitiannya adalah kemampuan perusahaan dalam menyediakan berbagai layanan elektronik yang dimediasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Zetmo dalam Nadiawati dan Jamiat tahun 2022, service quality ini dapat diukur dengan 7 indikator yang meliputi efisiensi, reliabilitas, jaminan privasi, daya tanggap, kompensasi, dan kontak. Keputusan pembelian menurut Mangkunegara 2019 menjabarkan keputusan pembelian ini merupakan gambaran kinerja atau sesuatu yang diwakili pemikiran konsumen saat melakukan keputusan pembelian. Nah, menurut Kotler 2018 ada 4 indikator yaitu kemantapan pada suatu produk, kebiasaan dalam membeli produk, memberikan rekomendasi kepada orang lain, dan melakukan pembelian ulang. Jurnal yang ke-18 yaitu pengaruh brand ambassador dan brand image terhadap keputusan pembelian Azarin Kosmetik yang diteliti oleh Herawati dan Putra pada tahun 2023. Variabel pertama yaitu brand ambassador menurut Lee Greenwood pada tahun 2012 menyatakan bahwa brand ambassador ini merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dan terhubung dengan publik mengenai bagaimana mereka benar-benar meningkatkan penjualan. Brand ambassador ini memiliki 5 indikator, diantaranya yaitu transference, congruence, kredibilitas, daya tarik, dan power. Variabel yang kedua yaitu brand image. Nah, brand image menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2001 adalah sebuah keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Adapun menurut Bambang Sukma Wijaya tahun 2011,
Dimensi-dimensi utama yang dapat mempengaruhi citra merek ini yang pertama brand identity, brand association, brand attitude, dan behavior, dan brand benefit, dan competence. Yang kelima itu brand personality. Variabel Y menurut keputusan pembelian menurut Cipsono, keputusan pembelian adalah perilaku konsumen yang dilakukan secara langsung dalam mengidentifikasi produk yang dipasarkan. Jurnal yang ke-19 yaitu pengaruh brand ambassador, brand image, dan word of mouth terhadap keputusan pembelian mie instan pada remaja yang diteliti oleh Tiara Amalia pada tahun 2022. Nah, menurut Dawkett tahun 2008, brand ambassador adalah seorang yang memiliki passion terhadap brand sehingga dapat memperkenalkannya atau bahkan dengan sukarela memberikan informasi mengenai brand. Menurut Leah Greenwood ini ada indikator untuk mengukur brand ambassador yaitu transparency, congruence, kredibilitas, daya tarik, dan power. Nah, brand image ini menurut Hogan merupakan asosiasi dari semua informasi mengenai produk, jasa, serta perusahaan dari merek yang dimaksud. Adapun menurut Da Silva dan Alwi, untuk mengukur brand image ini yaitu the level of physical attribute. Terus the level of functional implication, dan selanjutnya the physical implication. Variabel yang ketiga yaitu word of mouth menurut Mahendra Yasa et al. Pada tahun 2014 dan penelitiannya, word of mouth ini merupakan strategi pemasaran dari mulut ke mulut yang terjadi melalui dua sumber yang menciptakan yaitu reference group and opinion leader. Adapun indikator yang dapat digunakan yaitu cerita positif, rekomendasi, dan ajakan. Untuk variabel Y-nya, keputusan pembelian menurut Firmansyah 2018 merupakan satu produk atau jasa yang diawali dengan evaluasi yang dilakukan oleh konsumen dalam memilih produk atau jasa. Indikator yang digunakan dalam keputusan pembelian ini menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2018 yaitu yang pertama need reconnection, yang kedua reinformation search, yang ketiga evaluation of alternative, yang keempat purchase decision, yang kelima post purchase behavior. Jurnal yang terakhir yaitu yang ke-20, pengaruh social media marketing, celebrity endorser, brand image, electronic word of mouth, dan inovasi produk terhadap keputusan pembelian produk Wardah yang diteliti oleh Noviana et al. Pada tahun 2022. Yang pertama itu variabelnya yaitu social media marketing. Nah, menurut Kotler Tailoring pada tahun 2016, social media marketing ini adalah satu produk aktivitas komunikasi pemasaran yang menggunakan media elektronik dalam menarik konsumen dengan berbagai cara untuk membangun kesadaran citra perusahaan serta meningkatkan penjualan barang atau jasa. Variabel yang kedua yaitu brand ambassador. Nah, Kertamukti ini pada tahun 2015 ini mendefinisikan celebrity endorser atau brand ambassador sebagai individu yang terkenal dengan publik atas prestasinya selain daripada produk yang didukungnya. Yang tiga yaitu brand image. Menurut Hogan 2017, citra merek yang baik akan meyakinkan konsumen memutuskan membeli produk karena atribut-atribut produk seperti desain, kualitas, dan daya tarik produk mampu menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan konsumen sehingga menciptakan asosiasi yang positif terhadap merek. Yang keempat yaitu IWOM. Menurut Gruen 2006 mendefinisikan IWOM sebagai sebuah media komunikasi untuk saling berbagi informasi mengenai suatu produk atau jasa yang telah dikonsumsi antar konsumen yang tidak saling mengenal dan bertemu sebelumnya. Yang kelima yaitu inovasi produk. Definisi mengenai pengertian inovasi produk menurut Meyers dan Marquis dalam Kotler 2017 menyatakan bahwa inovasi produk adalah gabungan dari berbagai macam proses yang saling mempengaruhi antara
satu dengan yang lain. Nah, variabel Y-nya itu keputusan pembelian menurut Cutler Armstrong, yaitu keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.